got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Perkenalkan, nama saya Sofina Aulia dengan NIM 2522115. Di sini saya memenuhi tugas UTS Sistem Basis Data. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem basis data. Di sini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas satu persatu. Bab pertama, saya akan membahas tentang konsep sistem basis data. Mari kita bahas. Yang pertama, perkembangan sistem basis data. Sistem basis data ini sudah ada sejak tahun 1960-an loh, yang dikemukakan oleh Charles Bateman, yaitu dia berada di perusahaan General Electric yang mendesain generasi pertama, yaitu DBMS, yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi. Untuk apa ya? Model jaringan ini digunakan untuk digitalisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASYL. Bates menerima C.M. Turing Award, penghargaan semacam Nobel pada tahun 1960-an. IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Dan pada tahun 1970-an, Ed Gicot di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data rasional. Dan terus berkembang. Pada tahun 1980, model rasional ini menjadi paradigma DBMS. Kenapa sih? Karena paradigma DBMS ini paling dominan. Bahasanya Query SQL atau Structured Query Language. Dan SQL ini distandarisasi pada tahun 1980-an. Pada tahun permulaan 1990, banyak bidang sistem basis data yang dikembangkan sampai sekarang. Sistem basis data ini terus berkembang setiap jam, setiap detik, setiap waktu. Sistem basis data, contohnya seperti HP dan update data dan masih banyak lagi. Pasti teman-teman bingung kan, apa sih sebenarnya basis data ini? Jadi, basis data ini adalah tempat di mana suatu data atau item yang dikumpulkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain yang diorganisirkan sebuah skema struktur tertentu yang disimpan di hardware, software yang digunakan untuk memanipulasi dengan tujuan tertentu. Lanjut, kita akan membahas sistem basis data. Kalau ini pakai sistem ya, kalau yang tadi itu cuman pengertian basis data. Jadi, sistem basis data ini adalah
Sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan satu sama lain dan kumpulan program yang memungkinkan pemakai bisa menggunakan dan mengakses tabel-tabel itu sendiri. Komponen-komponen dari basis data ini yang pertama hardware. Hardware itu pasti ya, karena hardware ini bekerja untuk memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi. Operasi sistem. Yang ketiga, sistem operasi. Kok ada yang salah ya? Bentar. Komponen-komponen pada sistem basis data. Yang pertama, hardware. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, basis data atau database. Database ini yang digunakan, yang memiliki sekumpulan data untuk menyimpan dan diakses, dan ini dapat mempermudah para user. Yang keempat, manajemen sistem atau DBMS. DBMS ini ditangani oleh perangkat lunak. Jadi DBMS ini yang menentukan pemakaian data yang disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai user, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan dan memanipulasi program. 6. Aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung dari kebutuhan user saja. Selanjutnya itu tujuan basis data. Apa sih tujuan dari basis data itu? Yang pertama, mengatur data. Yang kedua, tidak ada duplikasi data, sehingga konsentrasi data mudah dijaga. Yang ketiga, data terintegrasi. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang ketujuh, data dapat distandarisasi. Yang kedelapan, informasi selalu mutakhir atau up to date. Yang kedelapan, yang kesembilan, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi. Ya, bagi para pengguna yang haus dengan informasi. Manfaat dari basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Karena kita dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Yaitu pemakaian basis data ini tidak terbatas. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan. Di sini tidak ada redundansi data sehingga efisien dan optimalisasi. Yang kelima, akurat. Yang keenam, ketersediaan atau kepentingan pemakai data. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan, kemudian. Adapun risiko dari pemakaian basis data ini. Yang pertama, perlu personal khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras yang khusus. Yang ketiga, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Itu dapat mengakibatkan yang besar loh. Tapi itu tergantung dari apa data yang kita masukkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Database Management System atau DBMS. Terobosan dari DBMS ini adalah Relational Database Management atau RBMS yang mengorganisir data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antara kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan selanjutnya adalah distribusi Relational Database Management System atau DRD BMS. Data ini memungkinkan
Informasi berada pada baris data yang di lokasi yang berbeda atau distribusi. Selanjutnya, perbedaan dari basis data dan DBMS. Apa sih perbedaannya? Jadi, basis data adalah data atau kumpulan dari data-data. Sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengolah data. Komponen-komponen pada DBMS. Yang pertama hardware. Yang kedua software. Software ini adalah sistem operasi DBMS karena ini sangat penting. Tipe-tipe file pada DBMS. Yang pertama file induk. File induk ini terbagi dua. Yang pertama induk sebagai acuan dan sebagai dinamik. Kalau sebagai acuan ini misalnya daftar gaji. Kalau yang dinamik ini itu update dari data daftar gaji yang tadi. Yang kedua file transaksi. File transaksi yaitu file input dari gaji yang tadi. Yang ketiga file laporan, berisi laporan dari gaji. Yang keempat file sejarah. Sejarah ini berisi tentang yang terjadi pada masa lalu. Yang kelima file pelindung, yaitu file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File sejarah ini kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang basis data relasional. Apa sih basis data relasional ini? Basis data relasional ini adalah suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Keunggulan dari basis data ini sendiri bentuknya sederhana. Habis itu mudah untuk melakukan operasi data. Istilah-istilah dalam basis data relasional ini, yang pertama relasi, yang kedua atribut itu kolom, ketiga tupel yaitu baris, yang keempat domain, kumpulan dari nilai-nilai yang kita input ke dalam kolom, yang kelima derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam cardinality, seperti gambar di samping ya. Yang kedua relational integrity rules. Yang pertama null. Null ini atribut yang tidak diketahui sama sekali. Yang kedua entity integrity, yaitu suatu komponen yang bernilai nol. Yang ketiga referential integrity. Selanjutnya bahasa pada basis data relasional. Bahasanya yang pertama yaitu memakai bahasa formal. Contohnya kalkulus, aljabar. Yang kedua bahasa komersial. Memakai bahasa QL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang B QB, yaitu sama juga dengan QL. Yang ketiga SQL, gabungan kalkulus relasional dan aljabar relasional. Selanjutnya normalisasi. Normalisasi ini adalah proses untuk memperbaiki atau membangun suatu data. Tujuan normalisasi ini adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleks teks. Yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Bab 3, yaitu siklus hidup perancangan basis data. Apa sih siklusnya? Yang pertama yaitu perancangan database atau database planning. Merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application seaktif mungkin dan seefisien mungkin. Ada 3 pokok yang berkaitan dengan strategi ini. Yang pertama, identifikasi rencana dan sasarannya. Yang kedua, evaluasi sistem informasi. Yang ketiga, penafsiran kesempatan IT. Selanjutnya, definisi sistem.
Definisi sistem ini menjelaskan batas-batasan dan cakupan dari aplikasi database menurut sudut pandang user. User view. Di dalam definisi sistem ini, user view harus memerhatikan diantaranya aturan kerja khusus, seperti manager atau supervision. Yang kedua, area aplikasi enterprise. Yang ketiga, aplikasi database apa yang dapat memiliki satu atau lebih view. Identifikasi user view ini membantu memastikan bahwa tidak ada lagi user utama dari satu database yang terlupakan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dan pengumpulan kebutuhan atau yang disebut dengan requirement collection and analysis. Di dalam informasi ini, informasi yang harus dikumpulkan untuk setiap user view meliputi: yang pertama, deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data itu digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya, ada 3 pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama, centralist approach. Yang kedua, view integration approach. Yang ketiga, combination of both approach. Yang pertama, pendekatan pusat. Pendekatan terpusat ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kebutuhan untuk setiap user view. Yang kedua, sebuah global data model yang dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan. Selanjutnya, pendekatan integrasi view. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan untuk setiap user digunakan untuk membangun model data yang terpisah. Yang kedua, model data mempresentasikan user view tunggal. Yang ketiga, kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model. Selanjutnya, data design. Data design ini merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain. Tujuan utamanya untuk mempresentasikan data dan relasional antar data. Yang kedua, menyediakan model data yang didukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, memspesifikasikan desain minimal dengan cara yang tepat dan disusun untuk memenuhi kebutuhan performa. Di desain database ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, top down. Top down ini melakukan beberapa entity level dan relationship yang diatur secara berurutan. Yang kedua, bottom up. Bottom up ini adalah atribut dasar seperti sifat-sifat pada relationship. Yang kedua, inside out yang berhubungan dengan pendekatan bottom up. Yang keempat, mixed, yaitu penggabungan dari bottom up dan top down. Model data ini memastikan kita memahami sifat spesifikasi user mengenai data, sifat dari data itu sendiri, dan kegunaan data melalui user view. Ada 3 fase database design. Yang pertama, conceptual database design. Suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise. Yang kedua, logical database design, yaitu suatu proses pembentukan model dari informasi yang sudah digunakan dalam enterprise. Yang ketiga, physical database design, yaitu proses untuk menghasilkan deskripsi dari data yang diimplementasikan yang tadi. Selanjutnya, DBMS selection atau optimal. Pemilihan DBMS ini yang tepat dapat mendukung aplikasi database. Tahap-tahapan utama untuk memilih database ini. Yang pertama, mengidentifikasikan terminologi suatu studi referensi. Yang kedua, mendaftarkan 2 atau 3 produk. Dan yang ketiga, evaluasi produk itu. Yang keempat, rekomendasi atau pilih produk tersebut.
Selanjutnya, desain aplikasi, application design. Dan desain database ini adalah aktivitas paralel yang meliputi dua aktivitas penting. Yang pertama, transactional design. Transaksi ini yaitu serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal dalam programan aplikasi mengakses atau merubah isi dari database. Karakteristiknya yang dibutuhkan pada database ini, yang pertama, data yang digunakan itu apa? Yang B, yaitu fungsional dari suatu transaksi. Yang C, output transaksi. Yang selanjutnya, keuntungan bagi user dan digunakan oleh user. Dan ada 3 tipe transaksi lainnya. Yang pertama, retrieval transaction. Yang pertama, retrieval transaction digunakan untuk pemanggilan. Yang kedua, update transaction, yaitu untuk menambahkan record baru. Yang ketiga, mixed transaction, yaitu melakukan pemanggilan dan perubahan data. Selanjutnya yaitu user interface design. Ada beberapa aturan pokok yang harus dipenuhi oleh user interface. Yang pertama yaitu pemberian nama suatu form. Yang kedua, penggunaan terminologi yang familiar untuk menyampaikan instruksi ke user. Yang ketiga yaitu valid yang berhubungan yang ditempatkan pada form. Yang keempat, tampilan form. Yang kelima yaitu penggunaan label yang familiar. Yang keenam yaitu singkatan yang digunakan harus konsisten. Selanjutnya yaitu prototype atau optimal, yaitu membuat model kerja. Tujuannya untuk mengidentifikasi feature dari sistem yang berjalan dengan baik dan atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan feature baru yang seperti update data gitu kan. Yang ketiga yaitu untuk kualifikasi kebutuhan user. Yang keempat, untuk evaluasi feasibilitas. Contohnya update pada game. Contohnya itu Mobile Legends. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pada perancangan basis data. Yang pertama, memiliki perspektivitas global. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, secara selektif. Yang keempat, memberikan informasi secara Kita lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu bab 4 tentang pemodelan data. Yang pertama yaitu basis data relasional. Basis data relasional ini meliputi 3 aspek: struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Apa sih perbedaan relational variable dan relational flow? Kalau relational variable ini yaitu memiliki skema yang terdefinisi, sedangkan flow yaitu suatu relasi pada satu waktu yang disebut dengan juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi ini terbagi atas 3. Pertama, base relation, yaitu skema terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derivate, yaitu yang diturunkan dari relasinya. Yang ketiga, view, yaitu yang memiliki nama. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas bahasa relasional. Bahasa relasional itu ada 2. Yang pertama, formal dan komersial. Jadi teman-teman udah tahu kan? Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pemodelan data. Pemodelan data ini yaitu kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Tujuan ini berguna untuk menjadikan data agar mudah dan dimodifikasi dan dimengerti oleh para pengguna. Secara garis besar, model data ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, model data berbasis objek. Merupakan himpunan data dan proses relasi yang menjelaskan hubungannya logik antara data yang satu dengan data yang lainnya. Contohnya, entity relational model. Yang kedua,
model data berbasis record yang bertujuan untuk menjelaskan pemakai mengenai hubungan logik antara data dengan basis data yang terdiri dari network model. Yang ketiga, model data fisik, yaitu digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data itu disimpan dalam media penyimpanan. Contohnya frame memory. Pembahasan selanjutnya itu entity relational model, yaitu pada fungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau lebih dari dua file. Yang memiliki penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam menggunakan perancangan proses nantinya. Ada 3 penggambaran pada entity relational model. Yang pertama, domain data, disebut dengan himpunan entitas. Yang kedua, file data atau atribut yang mewakili diagram. Yang ketiga, hubungan atau relasi antara domain yang mewakili oleh jaring genjang. Dan simbolnya dapat dilihat di samping ya. Ada beberapa model penggambaran. Kalau domain data, yaitu berbentuk seperti diagram kotak. Kalau file atribut diwakili dengan lingkaran atau berbentuk elips. Yang ketiga, kalau hubungan, dia diwakili oleh jajaran genjang. Konsep dasar AR modeling. Yang pertama, menggunakan entity type. Konsep dasar AR modeling. Yang pertama, entity type. Entity type ini yaitu persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut dengan entity atau relasi antara entity. Contohnya, suatu konsumer. Yang kedua, relational type. Relational type ini ada binary relationship set, adalah relasi antara dua entitas. Yang kedua, ternary relational set adalah relasi antara 3 entitas. Dan ada pun derajat yang paling umum digunakan pada relationship ini. Yang pertama, derajat one to one, one to many, one money to money. One to one memiliki tanda 1 bagi 1. Kalau one to many 1 banding kali. Ada langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk merancang diagram entity relasional. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Yang kedua, menggunakan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Derajat relasi minimum. Relasi minimum ini yaitu himpunan entitas yang satu terhadap entitas yang lain. Sebagai penutup dari video tadi, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan, suatu impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari video tadi, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan, suatu impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.